Bapa kami yang di surga, kudus namamu, datanglah kerajaanmu, jadi hendakmu. Tiada yang lebih berharga dari kasih-Mu, kekuasaan, kemuliaan, semua milik-Mu. Ku naikkan syukurku, ku angkat tanganku padamu, Yesusku. Ku berserah penuh. Tiada yang lebih berharga
come into this place, fill our hearts with grace. Stir within us, let your spirit come to life. Christ reigns over us. Death has lost its power as the risen King is here. Oh, you are here, God. God our Savior, here we worship you. Love has set us free.
morning The Cause. Hari ini dimanapun dan kapanpun kita lagi tune in video ini, saya mau ajak kita semua buat benar-benar satu hati masuk ke dalam worship ini, karena I know these days things are not getting any easier, but I believe God is still and will be with us. So come on today, let's raise a hallelujah. Let's proclaim that He is good. Amen. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Come on, we sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you gotta hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Come on, let's raise it. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. We raise, I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. She hold on me. Hey, I'm gonna sing in the middle of the storm. Come on, louder and louder. You gotta hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Come on, wherever you are, we're gonna shout this one. Come on, we sing. Sing a little louder. 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 Oh, sing a little louder. Oh, sing a little louder. Come on, we sing. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Oh, sing a little louder. Heaven Come on, we comes to sing it one more fight for time. me. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you gotta hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm.
setiap langkahku dan rencanaku. Bersamamu, oh Tuhan, takkan pernah ku takut akan masa depanku, karena Engkau bersamaku. Sebab Engkau Tuhan Allah yang selalu berjalan bersama dengan diriku. Tak sedetik pun Engkau pernah meninggalkanku. Bersamamu, oh Tuhan, takkan pernah ku takut akan masa depanku, karena Engkau bersamaku. Sebab Engkau Tuhan Allah yang selalu berjalan bersama dengan diriku.
days when the heart is on the fire, and always so close to me. And when I look at the space between where I used to be and this reckoning, I knew I will never be alone. There was another in the fire, standing next to me. There was another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding of how I've been set free, there is a cross that bears the burden, When another died for me. There is another in the fire. all my dead left for dead beneath The waters, I'm no longer a slave slave to my sin anymore. Should I fall in the space between what remains of me and this reckoning? Either way, I won't bow Bound to to the things of this world, I know I will never never be alone. There is another in the fire, standing next to me. There is another in the waters, holding back the seas. Should I ever need Reminding what power set me free? There is a God that holds nobody not a power lives in me. There is another in the fire. Oh, there is another in the fire. Oh, there is another in the fire. Oh, there is another in the fire. I can see The light in the darkness as the darkness falls to in. I can in the road, in the heaven and the space between wasting. I can feel the ground Shaping beneath us and the prison walls came in. Nothing's in between us. Nothing's in between us. There is no other name but the name that Jesus. He who was and still is and will be through it. So come what may in The this space space between all the things I see and this reckoning. I know I will never be alone. I know I will never be alone. There'll be another in the fire, standing next to me. There'll be another in the waters, holding back the seas. Should I ever need reminding, how good you've been to me?
'cause I know that's where you'll be. Come to joy, come everybody, 'cause I know that's where you'll be. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here?
are, Lord. You are in this place right here, right now. That not for a minute are we forsaken. Not for a minute are we forsaken, that you are still here with us. Even in the hardest situation of our lives, God, that your presence stays here with us. Saya tidak tahu, saudara, dimanapun saudara berada saat ini, in your house, di mungkin ruang tidurmu, bahkan saat Anda menonton ini, I want you to know that His presence is there with you. Hari ini saya ingin membacakan sebuah testimoni yang baru saja masuk ke gereja kami dari seseorang yang namanya tidak akan saya sebutkan. Beberapa waktu yang lalu, tempat di mana saya bekerja meminta seluruh pegawai untuk mengambil COVID serology test. Sebenarnya saya tidak terlalu takut karena ini adalah kali kedua saya mengambil tes ini. Dan hasilnya sangat baik sebelumnya. Tapi kali ini hasil tesnya reaktif dan saya diminta untuk melakukan PCR test. Jadi saya mulai isolasi mandiri. Hari pertama berjalan sangat buruk untuk saya. Saya begitu sedih dan menangis ke Tuhan. Kenapa ini terjadi kepada saya sementara banyak orang di sekeliling saya baik-baik saja? Seakan seluruh rencana saya hancur dalam sekejap. Tapi saya merasakan Tuhan di momen itu, titik terendah saya. Saya percaya God put people in my life for a specific reason. Dan semua yang terjadi bukanlah coincidence, even the bad ones too. God is not surprised by this, so that this is still under His control. Tapi besoknya PCR test saya keluar dengan hasil positif. Saya cukup terkejut karena saya tidak merasakan gejala apapun dan juga orang-orang di sekitar saya semuanya negatif. I was like, why me God? Ketakutan, kekhawatiran, pikiran buruk pun datang bertubi-tubi. Padahal sehari sebelumnya saya baru bisa merasakan damai dari Tuhan tersebut dan something ruins it. Saya bersyukur sebab Tuhan masih menyertai through the ups and down. Dia mengirimkan orang-orang yang sangat supportive. Dan bukan itu saja, di hari itu juga saya menerima Shalom Package dari The Cost. Waktunya tidak bisa lebih tepat lagi. I received it just right when I needed it. Saya melakukan perjamuan kudus malam itu dan merasakan shalom serta hadirat Tuhan. Walaupun bad thoughts and worry masih ada, but somehow saya dapat mengalami damai sejahtera. Seperti yang dikatakan Paulus, Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya melakukan perjamuan kudus setiap hari selama 7 hari. Jumlah yang dikirim oleh The Cost bisa pas banget untuk setiap harinya. Dan hasil PCR test berikutnya keluar negatif. Bahkan setelah ambil 2 kali, hasilnya dua-duanya negatif. On top of that, saya tidak dapat bekerja selama 1 bulan karena isolasi mandiri yang harus saya lakukan. Yet they treated me very well. Bahkan bos saya pun sangat supportive. Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar untuk setiap permasalahan yang kita akan hadapi. Dan bisa memiliki shalom di tengah-tengah situasi buruk adalah perasaan terbaik di dunia. Wow. Wow, what a beautiful testimony. What a powerful testimony. There is shalom in the midst of your pain. There is shalom in the midst of the unknown. There is shalom in the midst of even the worst situation in your life. Saudara, tema gereja kita tahun ini adalah The Year of Shalom. But we know what kind of year 2020 has been. Seakan tema kita ini tidak tepat untuk mendeskripsikan tahun ini. Shalom.
Yang kita rasakan justru kebingungan, ketakutan, masalah, penyakit, dan berbagai macam tragedi yang bahkan belum pernah kita alami sebelumnya. Di manakah shalom itu? Tapi kita lupa bahwa shalom Tuhan berbeda dengan shalom kita. Kedamaian kita seringkali sangat berdasarkan apa yang ada di sekeliling kita. Tapi kedamaian yang Tuhan janjikan adalah kedamaian yang melampaui akal. Dia tidak menjanjikan kedamaian dari situasi yang baik. Dia justru menjanjikan kedamaian dari situasi yang buruk. Karena Anda tidak perlu damai lagi kalau semua hal di dalam hidupmu sudah baik. Tapi dia tahu Anda justru butuh kedamaian saat situasimu tidak menentu. Saat begitu banyak pergumulan hidupmu, disitulah engkau sangat butuh kedamaian. Dia menjanjikan kedamaian di tengah-tengah pergumulanmu. Dia menjanjikan kedamaian di tengah-tengah kesakitanmu. Dia menjanjikan kedamaian di tengah-tengah tangisanmu. So today, I don't know where you are, church. I don't know what kind of condition you are in right now. But today, I just want to declare peace over your situation. I want to declare peace in the midst of your financial issues. I want to declare peace in the midst of your relationship issues. I want to declare peace in the midst of your cancer treatment. I want to declare peace in the midst of your fears and your greatest struggles. Apapun itu, hal yang paling menyakitkan dalam hidupmu, there is peace available for you right now. Karena He doesn't promise us an ordinary kind of peace. He promised us a supernatural one. Peace that surpasses all understanding. Maka itu 2020 saya bisa menyatakan saat ini bahwa truly and truly 2020 is the year of shalom. 2020 is the year of shalom karena di sini, even in the hardest year of your life, disitulah justru kita bisa merasakan kedamaian yang Tuhan janjikan. The peace that surpasses all understanding. So Lord, we thank you, Jesus, for the perfect gift that you already know that we're going to need. You are our Prince of Peace. Kami tahu bahwa kedamaian-Mu ada di tengah-tengah kami. Sekalipun masa-masa ini sangat sulit bagi kami, kami tahu we have that peace. Maka itu, we have the confidence that we will make it through this year victoriously because of the peace that surpasses all understanding. In Jesus' name, amen. Bagi saudara yang ingin memberikan offering atau monthly giving, saudara bisa melakukannya ke Bank Mandiri di GJKI The Cost di 165 005 000 777 Kami juga menyediakan QR code, jadi bagi saudara yang mungkin belum punya account kami, save in your M-Banking, saudara tinggal scan the QR code. Dan juga minggu depan kita tetap ada online service seperti biasa di jam 10.30 di The Cost Indonesia YouTube channel. Dan juga bagi saudara yang mempunyai anak-anak, kita juga menyediakan Sunday School service di The Cost Indonesia YouTube channel di jam 9.30 pagi. Alright, let's continue with the heart of worship. Let's lift our hands and sing the song one more time. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, giants awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place.
Ya, tidak semenit pun Tuhan, tidak sedetik pun Kau akan meninggalkan kami Bapa. Kau begitu baik Tuhan. Sebelum saya membagikan firman saya ingin membacakan sebuah ayat. Dikatakan di Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan. Ini berbicara tentang hasil alam, berbicara tentang sesuatu yang di luar kendali dari manusia, berbicara tentang apa yang tidak bisa kita jaga, dan hasilnya mengecewakan. Lalu dilanjutkan firman Tuhan berkata, sekalipun bahkan ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, dan juga kambing domba terhalau dari kurungan, dan bahkan lembu sapi tidak ada di dalam kandang. Ini berbicara tentang upaya kita, upaya manusia. Bahwa setiap usaha yang kita lakukan seakan-akan gagal. Bahwa setiap jerih payah kita seakan-akan tidak berbuah. Semuanya sia-sia. Tapi firman Tuhan berkata di Habakuk, namun aku tetap bersorak-sorai di dalam Allah. Aku tetap beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sebab Tuhan Allahku adalah kekuatanku. Hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Tuhan kita tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Bahwa Tuhan kita selalu tahu bahwa Dia punya rencana. Dia punya jalan yang mungkin lebih tinggi, yang pasti lebih indah daripada yang kita bayangkan. Dan tidak bergantung dengan apa yang ada di dalam kendali kita. Hari ini sebelum saya membagikan firman saya mau mengundang saudara untuk memejamkan kepala. Memejamkan mata. Kalau memejamkan kepala kita semua bingung saudara-saudara. Saya mau mengundang saudara untuk memejamkan mata, kita tundukkan kepala. Bapa, Engkau Bapa yang baik Tuhan. Sungguh amat baik ya Tuhan. Ada hal-hal yang terjadi di luar kendali kami Tuhan. Baik dari jerih payah kami Tuhan ataupun di luar, benar-benar di luar nalar kami Tuhan. Seperti pandemi ini ya Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan ketika kami sudah mulai terbiasa Bapak dengan PSBB transisi, seakan-akan kami sekarang harus kembali Bapak untuk PSBB yang awal Tuhan. Semua orang kebingungan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah bingung Tuhan. Bahwa Engkau selalu berjalan di depan kami Tuhan. Engkau selalu tahu apa yang ingin Kau lakukan, apa yang ingin Kau kerjakan Bapak. Bahwa tidak sedetik pun Tuhan Engkau meninggalkan kami. Pengharapan kami orang benar ada di dalam-Mu. Maka itu kami akan bersorak-sorai. Maka itu kami akan terus mengangkat pujian kami. Maka itu kami akan terus bernyanyi Bapa di dalam segala kesesakan kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah pengharapan kami. Hari ini siapapun yang membutuhkan kekuatan, ketika Engkau tidak mampu lagi berharap, siapapun yang membutuh perlindungan dan pertolongan, biarlah Yesus, Yeshua Al-Masiyah, Juru Selamat kita, Dia yang akan menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Di dalam nama Yesus, setiap yang percaya boleh katakan, Amen. Amen. Saya boleh undang tim Praise and Worship untuk turun dari panggung. Saudara di rumah boleh berikan tepuk tangan untuk tim Praise dan Worship kami. Truly, they've been faithful. Setiap minggunya mereka tidak berhenti melayani kita. Membawakan puji-pujian bagi Tuhan kita. Hari ini saya akan membagikan sebuah firman, sebenarnya bukan sebuah firman saudara-saudara. Mungkin lebih tepat kalau saya katakan, saya membagikan sebuah percakapan yang saya dapatkan dengan Tuhan. Saya ingin memulai terlebih dahulu dengan bacaan di Yohanes pasal 14. Dikatakan tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, Tuhan itu ingin sekali loh berbicara dengan kita. Tuhan itu ingin sekali mengajarkan kita. Tuhan itu ingin sekali mengingatkan sesuatu ke dalam kehidupan kita. Jadi jangan kaget saudara-saudara, jika suatu hari atau bahkan saudara sudah pernah mengalami bahwa ada momen-momen ketika Anda mungkin lagi tenang, atau mungkin sedang menyetir, atau mungkin sedang lagi nonton TV, tiba-tiba ada percakapan
yang Anda dapatkan bersama dengan Tuhan. Tiba-tiba seakan-akan ada sebuah topik yang Tuhan angkat dan Tuhan bicarakan di dalam kehidupan saudara. Dan itu yang terjadi saudara di dalam kehidupan saya. Beberapa waktu yang lalu ketika saya sedang asik nonton, saya sedang lagi tenang lah nonton sambil baca buku. Tiba-tiba ada sebuah impresi, sebuah suara di dalam hati saya. Bukan audible saudara-saudara, di dalam hati saya. Memulailah sebuah topik pembicaraan. Seakan-akan Bapak bertanya, "Hey, Acong." Bapak panggil saya Acong, bukan panggil pastor. Ngeri kalau panggilnya pastor. Bapak panggil, "Hey Cong, mau tahu nggak rahasia umur panjang?" Wih, Tuhan Yesus ya kan? Tuhan, bukannya rahasia umur panjang itu adalah Yesus. Saya udah tahu itu. Karena firman Tuhan berkata di Amsal pasal 3, umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bahwa tangan kanan Tuhan itu berbicara tentang Yesus. Bahwa Yesus sedang duduk di sebelah kanan Bapa. Maka itu umur panjang ada di tangan kanannya, berarti ketika kita berada di dalam Yesus, maka umur panjang pasti adalah milik kita. Tapi saya mulai sadar saudara-saudara, agak konyol ya kalau kita berusaha menjawab Tuhan seakan-akan kita lebih tahu dan lebih pintar. Karena dia bilang, ya betul juga gitu. Cuma kamu tahu nggak hal yang lebih praktikalnya gitu di dalam kehidupanmu? Wah, percakapan itu dimulai saudara-saudara. Lalu dia berkata, kunci dari umur panjang adalah being valued, dihargai, being wanted, diinginkan, signifikan, bahwa ada sebuah tujuan di dalam kehidupan saudara dan saya. Inilah kunci dari umur panjang kata Tuhan. Karena dia berkata gitu yang kayak ketika kita merasa bahwa kita ada sebuah tujuan, bahwa kita diinginkan, kita dikasihi, kita dihargai, maka kita ingin terus hidup saudara-saudara. Dan inilah yang tanpa kita sadari, sebenarnya yang ditanyakan banyak dari kita, apa sih tujuan kita hidup di muka bumi ini? Tanpa kita sadari baik orang percaya maupun tidak percaya, kita mengerti dan kita merasa bahwa hidup tidak mungkin hanya lewat saja. Bahwa kita mulai mencari apakah ada tujuan, karena tujuan tersebutlah yang membuat kita bersemangat saudara-saudara di dalam kehidupan. Yang membuat kita terus-menerus ingin hidup. Dan itu yang Tuhan lakukan. Tanpa kita sadari, itulah yang Bapa lakukan dalam kehidupan kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal, anak yang begitu dikasihinya, agar saudara dan saya bisa mendapatkan kehidupan tersebut. Agar saudara dan saya bisa tahu dan mengerti bahwa kita begitu diinginkan, begitu dikasihi, begitu signifikan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupannya, di dalam matanya. Maka itu dia bahkan memberikan anaknya yang begitu dia kasihi untuk menebus kita. Wow. Saya jadi teringat waktu pas percakapan itu lalu dia mengingatkan. Di Yeremia 1 dikatakan demikian, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sedemikiannya Bapa begitu menginginkan kita. Sedemikiannya Bapa begitu mengasihi kita. Dia katakan bahkan dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Bahkan aku telah memberikan engkau tujuan. Dia bilang aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kehidupan kita begitu berharga, begitu penuh makna. Tuhan juga ingatkan saya tentang Mazmur 139. Izinkan saya untuk membaca di dalam bahasa Inggrisnya, The Passion Translation. Karena luar biasa sekali saudara-saudara, tulisan ini begitu intimate gitu, begitu melekat. Dikatakan demikian, you form my innermost being, shaping my delicate inside and my intricate outside, and wove them all together in my mother's womb. I thank you, God, for making me so mysteriously complex. Everything you do is marvelously breathtaking. It simply amazes me to think about it, how thoroughly you know me, Lord. Bahwa Tuhan bukan hanya menciptakan kita sederhana. Bahwa Tuhan bukan hanya menciptakan kita apa adanya. Tuhan memikirkan setiap hal yang Dia lakukan dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan, you even form every bone in my body when you created me in the secret place. Carefully, skillfully, shaping me from nothing to something. You saw who you created me to be
before I became me. Before I'd ever seen the light of day, the number of days you planned for me were already recorded in your book. Bahwa Tuhan benar-benar merencanakan kehidupan saudara dan saya. Bahwa ketika kita lahir di bumi ini bukanlah sebuah kecelakaan, saudara-saudara. Bukanlah sebuah kebetulan, ada sebuah rencana yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. For every single moment you are thinking of me. Bukan hanya ketika kita diciptakan, bahkan ketika kita lahir. Ketika kita ada di dunia ini, dikatakan di firman Tuhan, every single moment you are thinking of me. How precious and wonderful to consider that you cherish me constantly in your every thought. Oh God, your desires towards me are more than the grains of sand on every shore. When I awake each morning, you're still with me. Dan inilah kata Tuhan. Ketika saudara dan saya tahu seberapa kita diinginkan, seberapa signifikannya kehidupan saudara dan saya di dalam pikirannya. Inilah yang membuat kita mempunyai kunci untuk umur panjang. Anda mungkin pernah dengar, ketika dia menceritakan ini, wow, it was so beautiful. Jadi saya ceritanya mungkin agak lompat kiri kanannya, tapi it was so beautiful. Dia mengingatkan saya, dia bilang, ingat gak cerita? Ada seseorang yang begitu sakit, sudah parah, kritis, dan divonis sudah di ujung kehidupannya. Tapi dia bertahan hidup, karena dia sedang menantikan anak yang dikasihinya untuk datang dan pulang. Ada beberapa yang bahkan ketika mereka sudah waktunya, umurnya seakan-akan sudah tidak bisa panjang lagi, sudah tidak bisa bertahan lagi. Tapi ada cerita bagaimana mereka bertahan karena anaknya sebentar lagi akan menikah. Lalu setelah kejadian yang ditunggu itu sudah dilakukan, mereka pun kembali pulang ke rumah Bapa. Karena ketika kita mempunyai sebuah tujuan di dalam kehidupan kita, itulah yang membuat hidup kita menjadi hidup. Naasnya saudara-saudara, sebagian kita atau bahkan mungkin banyak dari kita yang merasa bahwa tujuan kita bisa didapatkan ketika kita mati, saudara-saudara. Karena kehidupan kita begitu, mungkin kita merasa tidak ada pengharapan, tidak diinginkan, tidak dihargai, tidak ada yang mengasihi kita. Maka itu bahkan kita berpikir lebih baik saya mati agar mereka bisa tahu bahwa mereka merindukan saya. Bahkan kematian memberikan sebuah tujuan lebih besar dibandingkan kehidupan mereka. Makanya jangan kaget ketika mereka berada di ujung perjalanan itu. Mereka merasa mengakhiri hidup adalah jawaban. This is very sad. Ini sangat sedih, saudara-saudara. Tapi pikiran ini bukanlah dari Abah. Karena kehidupan adalah sebuah pemberian dari Abah. Bapa memberikan kita sebuah kehidupan. Bukan untuk kita akhiri, saudara-saudara. Dan bukan itu saja, Bapa melahirkan kita ketika kita ada di bumi ini bukanlah sebuah tempat yang buruk, saudara-saudara. Sering dari kita berpikir bahwa kita lebih baik cepat-cepat kembali ke rumah Bapa. Kita berkata, kapan sih Tuhan datang? Kadang bercanda. Tapi di dalam hati kita merasa bahwa hidup di bumi ini begitu susah, begitu tidak ada pengharapan. Dan kita ingin cepat-cepat kembali ke rumah Tuhan. Tapi saudara dan saya ingatkan ya, ketika kita membaca firman Tuhan di kitab Kejadian, apa yang Tuhan katakan ketika dia menciptakan di hari pertama, dia pisahkan terang. Dia ciptakan terang, dia bilang jadilah terang. Lalu hari kedua dia pisahkan air-air di cakrawala. Lalu dia jadikan hari ketiga dia pisahkan laut dan daratan. Kemudian dia ciptakan tumbuh-tumbuhan. Lalu di hari keempat dia ciptakan segala benda-benda langit. Dia ciptakan di hari kelima binatang di laut, binatang di udara. Dan hari keenam dia ciptakan binatang di darat, bahkan kita. Apa yang dikatakan di setiap harinya setelah Tuhan menciptakan? Dia pandang semuanya baik, saudara-saudara. Seperti seorang ayah ketika menyiapkan sesuatu untuk anaknya yang baru lahir. Disiapkan kamarnya, disiapkan mainannya, disiapkan perlengkapannya, bajunya. Semuanya disiapkan dengan baik. Agar ketika si anak lahir, dia mendapatkan sebuah tempat yang begitu baik. Agar dia tahu bahwa dia dikasih, Tuhan menciptakan bumi ini begitu baik, saudara-saudara. Tapi kita begitu terperdaya. Kita mulai berpikir, bumi ini gak ada pengharapan.
lebih baik saya kembali ke rumah Bapa. Wow. Ketika saya mendengar ini semua, ketika saya mendengar isi hati Bapa, bahwa dia benar-benar menciptakan semuanya dengan baik, dia bahkan memikirkan saya. Manusia diciptakan hari ke-6 setelah semuanya telah selesai diciptakan. You know, itu berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang karya Tuhan yang sudah selesai. Setelah semuanya selesai, baru kita masuk ke dalam bumi ini. Bukan kebalikannya, saudara-saudara. Bukan kita masuk untuk menyelesaikan, tapi semuanya sudah selesai, baru kita masuk ke bumi ini. Setelah itu Tuhan berkata, hari esok adalah hari istirahat, hari ke-7. Kenapa? Agar kita bisa mempunyai waktu dengan Tuhan untuk mendengar apa saja yang sudah Dia selesaikan semuanya. Agar kita bisa ada damai sejahtera, beristirahat di dalam kasih Dia, saudara-saudara. Dan ketika saya tahu ini, ketika Tuhan mulai menunjukkan ini di dalam pembicaraan itu, saya berkata, Tuhan kalau gitu saya mau umur panjang. Saya mau umur panjang itu. Saya mau hidup sampai 120 tahun. Saya mau melihat kebaikan Tuhan digenapi di dalam kehidupan saya. Saya ingin melihat anak saya tumbuh sampai tua. Saya ingin melihat cucu saya bertumbuh sampai tua. Saya ingin melihat bagaimana kebaikan Tuhan digenapi di dalam kehidupan mereka. Saya ingin melihat kehidupan kawan-kawan saya, Pastor Indra, Pastor Yohanes. Saya ingin melihat bagaimana kasih setia Tuhan berbicara bukan hanya kepada generasi mereka, tapi juga kepada generasi keturunannya. Karena saya ingin menyaksikan semua itu. Wow. Dan bukan itu saja, saudara-saudara. Hanya di bumi ini, jujur aja, agak menarik ketika Tuhan menunjukkan ini. Dia berkata, hanya di bumi ini kita bisa menikmati hasil dari kerja keras kita, saudara-saudara. Pengkhotbah 3 dikatakan demikian, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira di dalam pekerjaannya. Hanya di bumi ini, saudara-saudara, ketika engkau bekerja keras, ketika engkau capek memikirkan, ketika engkau capek untuk bekerja, engkau bisa merasakan jerih payah, gembira dengan hasil usahamu. Sebab itu adalah bagiannya, kata pengkhotbah. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Kenapa Tuhan bercanda pas ngomong ini, dia bilang gini, kamu tahu gak kenapa kamu bisa bahagia di tempat ini? Ketika kamu berkhotbah dan ada yang dengarkan dan semuanya bilang bagus, terdampak. Kamu bisa bahagia, kenapa? Tuhan bilang, soalnya nanti ya. Kalau kamu merasa kamu ingin bawa cerita ini, coba pas kamu di surga. Terus kamu cerita ini, yang kamu lawan bicara kamu itu Musa. Mau bilang apa? Bagus loh, saya khotbah banyak yang denger. Musa bilang, oh iya, dulu sih saya cuma itu doang sih, belah Laut Merah. Wih, selesai saudara-saudara. Nggak ada rasa banget. Musa kita pikir udah Musa yang paling luar biasa. Ketemu Abraham, iya. Saya dengar suara Tuhan untuk ke sebuah negeri, saya jalan aja gitu. Terus dari itu Tuhan bilang saya akan jadi bapak bangsa. Ya kelar saudara-saudara. Hanya di bumi inilah kita bisa menikmati hasil kerja kita. Maka itu bekerjalah dengan bergembira saudara-saudara. Bekerjalah bukan karena terpaksa. Bekerjalah karena engkau bersuka cita bahwa ini tempat yang baik yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Wow. Saya mau kasih tahu kenapa saya yakin ini Tuhan yang ngomong. Karena saya nggak sepintar itu saudara-saudara. Kalau saya bisa memikirkan semua pembicaraan ini, nggak mungkin. Tuhan menunjukkan sedikit demi sedikit, inilah yang saya katakan berulang-ulang mungkin beberapa minggu ini, yang namanya progressive revelation. Bahwa Tuhan mulai menunjukkan sedikit demi sedikit dari apa yang sudah kita tahu. Maka itu tadi saya awali dengan kitab Yohanes 14. Dikatakan bahwa dia akan mengajarkan segala sesuatu, mengingatkan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Dia akan ingatkan, ini adalah pengetahuan-pengetahuan yang saya sudah punya, saudara-saudara. Dan dia tunjukkan sedikit demi sedikit. Dia bangun layer demi layer. Tapi yang luar biasa dari pembicaraan ini adalah tiba-tiba dia shift conversation ini. Dari yang tadi namanya long life, yang berbicara tentang diri saya, tiba-tiba dia berbicara tentang orang tua saya, saudara-saudara. Wow. Saudara mesti ngerti. Bapa ingin berbicara kepada saudara dan saya. Setiap dari kita dia ingin nyatakan rahasianya. Karena Bapa memandang kita sebagai sahabat. Mungkin Anda teringat ada sebuah cerita di Abraham, di Kejadian. Ketika Tuhan sedang berjalan menuju Sodom dan Gomora, dia ingin menghancurkan Sodom dan Gomora, ada sebuah ayat yang cukup menarik. Dikatakan demikian, Tuhan berkata, masakah aku menyembunyikan perkara ini dari sahabatku Abraham?
Dan kita akhirnya tahu ceritanya bagaimana Tuhan lalu menunjukkan kepada Abraham tentang rencananya dan terjadi negosiasi antara Abraham dengan Tuhan. Karena Tuhan ingin menyatakan rahasianya, saudara-saudara. Maka itu nanti ketika saudara mungkin sedang ada waktu tenang, ketika lagi quiet time atau ketika lagi menyetir, tiba-tiba ada sebuah pikiran lalu ayat-ayat mulai muncul atau cerita dari khotbah mulai teringat. Hey, itu Tuhan sedang berbicara. Tuhan lagi ingin ngajarin sesuatu. Maka itu saya percaya bahwa setiap dari saudara dan saya dipanggil untuk berkhotbah. Bukan saya saja saudara-saudara, karena Tuhan ingin menyatakan rahasianya di dalam kehidupanmu. Bahwa you are a voice. Disinilah dia mulai cerita tentang orang tua saya. Dia bilang sebagai orang tua, sadar tidak sadar, selama saya dibesarkan, tujuan hidup mereka adalah saya, saudara-saudara. Dan disitulah yang membuat mereka bertahan hidup. Kita mungkin sering dengar cerita orang tua kita, bagaimana susahnya kehidupan mereka. Wah, saya tahu cerita orang tua saya, bagaimana mereka membanting tulang, walaupun sakit mereka harus tetap bekerja. Karena mereka ada tujuan hidup, saudara-saudara. Mereka bertahan agar umur mereka dapat panjang. Karena mereka ingin melihat saya bertumbuh besar. Wow. Tapi unfortunately, setelah kita semakin dewasa, lalu kita mulai membangun keluarga sendiri dan memulai kehidupan kita sendiri, disitulah mereka mulai hilang tujuan hidup, saudara-saudara. Selama 30 tahun, sepertiga dari kehidupan mereka, bahkan beberapa mungkin setengah dari kehidupan mereka, itu berpusat kepada anaknya. Setelah itu ketika anaknya mulai meninggalkan rumah tersebut, saya mulai meninggalkan rumah tersebut dan membangun rumah tangga saya sendiri, orang tua pasti akan bingung dengan tujuan hidup mereka. Karena ada sesuatu yang begitu besar, yang begitu penting di dalam bagian mereka lenyap, saudara-saudara. Disinilah terjadi sebuah momen transisi yang seringkali kita dengar dan seringkali mereka menghadapi kesulitan. Disinilah mereka kadang suka bertanya, kamu udah gak ingat papa mama, gak pernah pulang. Kamu gak pingin masakan mama. Disinilah momen-momen mereka ada beberapa yang berhasil. Mereka bisa mensibukkan diri mereka dengan pelayanan mungkin. Dengan teman-teman mereka mungkin, dengan jalan-jalan mereka mungkin. Tapi tidak banyak juga yang mengalami kesulitan di masa-masa ini, saudara-saudara. Karena kita berpikir selama kita dibesarkan, kita selalu diajarin apa? Agar kamu semakin bertumbuh besar, agar kamu nanti bisa mandiri, tidak bergantung sama orang lain. Tanpa kita sadari, kita pun juga tidak bergantung dengan orang tua kita. Maka itu pas ketika kita sudah dewasa, ketika orang tua nanya, ketika saya nih sekarang nih sudah berkeluarga sendiri, ketika mereka nanya, mau dibawain apa? Mau dibeliin apa? Saya bilang gak usah mah, gak usah repotin. Karena kita diajarkan dari kecil gitu yang kayak semakin kamu bertambah dewasa, kamu harus mandiri. Pengajaran yang baik saudara-saudara, tapi izinkan saya tunjukkan bahwa ini bukanlah pengajaran dari Bapa. Saudara dan saya tahu Tuhan mengajarkan semakin kita dewasa, Tuhan ingin kita semakin lekat kepada Dia. Wow, semakin kita bertambah besar, Tuhan ingin kita semakin bersandar dan bergantung kepada Dia. Bukan semakin lepas saudara-saudara, bukan semakin menjauh tapi semakin mendekat saudara-saudara. Dan ini tidak pernah diajarkan. Bahwa ternyata rencana Tuhan dan cara Tuhan itu jauh berbeda dengan cara dunia. Maka itu jangan kaget banyak orang tua yang mengalami gap. Bahkan anak-anak pun mengalami frustrasi ketika kita semakin bertambah dewasa. Wah, luar biasa. Luar biasa ya cara Tuhan bawa perubahannya. Gak terasa saudara-saudara. Jadi saya ingat ketika akhirnya Tuhan lalu berkata gitu. Kunci dari umur panjang itu adalah perasaan diinginkan. Maka itu jangan kaget ketika orang tua sudah berasa tidak diinginkan oleh anak-anaknya, mereka mulai bertanya-tanya, buat apa saya hidup? Saya ingat lalu Tuhan mengingatkan saya gitu waktu pas di awal pernikahan saya, ada sebuah pembicaraan yang cukup menarik antara saya dengan istri saya. Lucu banget saudara-saudara, saya kan terbiasa hidup sendiri, mandi sendiri, makan sendiri, iyalah ya, kalau mandi rame-rame gawat saudara. Ya mandi sendiri, makan sendiri gitu.
Jadi pas pernikahan, pas mulai menikah di awal-awal pernikahan sudah terbiasa sendiri. Jadi Mariska istri saya itu suka datang, suka nanyain mau dibikinin apa sarapan gitu. Mau dibikinin apa? Mau roti kah? Mau Milo kah? Terus saya bilang gini, nggak usah, nanti saya bisa kok nyiapin sendiri. Nggak usah gitu, nanti aja, nanti saya siapin segala gitu. Setelah beberapa hari, istri saya lalu mulai bilang begini, si Rizka bilang begini, Bi, dia panggil saya Bi, dari Habi, bukan babi, Bi, Habi dia bilang, Bi, kamu kalau semuanya bisa sendiri ya, buat apa saya, dia bilang. Saya tahu kamu udah terbiasa gitu semuanya sendiri, tapi saya pingin loh, saya nanyain ini karena saya pingin gitu. Karena kalau kamu minta dari saya, kata Rizka, kalau kamu minta dari saya, itu berarti saya diinginkan, saya dibutuhkan di dalam kehidupanmu. Wah, that was so new for me. Begitu baru saudara-saudara, cukup pecah kepala saya. Iya juga ya. Karena kalau semuanya saya bisa sendiri, buat apa ada orang-orang di sekeliling saya? Bagaimana mungkin mereka bisa menunjukkan kasih mereka kepada diri saya? Dengan cara saya menunjukkan bahwa saya perlu bantuanlah, maka mereka bisa menunjukkan kasih ke dalam kehidupan saya. Seperti mama saya itu suka nanya, kalau lagi mau ulang tahun, setahun sekali dia nanya, mau di mana ngerayain ulang tahunnya? Mau di rumah kah? Mau mama masak? Saya selalu bilang selama ini sebelum saya mengerti, sebelum Tuhan tunjukkan ini semua, saya cuma bilang, nggak usah repot gitu kan. Ngapain gitu, mendingan kita beli aja. Kita beli, sorry sebentar nih ya, teman-teman boleh ini nggak dengerin saya, kasihan nih kita. Semuanya seru sendiri, boleh dengerin gak? Kasian nih saya udah capek-capek siapin, ya kan ya? Yo, let's enjoy the worship guys, let's enjoy the sermon. Thank you so much though, I love you guys, I really love you guys, but really. Ya. Suatu hari, mama saya nanya gitu, mau disiapin makanan gak? Saya bilang gak usah mah, ngapain repot, kita makan di luar aja. Makan di restoran aja. Terus dia bilang ngapain sih makan di luar terus gitu. Makan di rumah lah, bisa masak. Saya bilang gak usah mah, repot. Nanti beli aja, kita beli. Kita beli aja, udah. Tapi ketika Tuhan bertanya gitu, Cong, kalau kamu selalu melakukan ini, buat apa mama kamu masih ada di dalam kehidupan kamu? Karena dia tidak diinginkan, dia tidak diperlukan lagi. Wah, saya baru ngerti saudara-saudara. Jadi akhirnya pas ketika ulang tahun berikutnya itu, dia nanya lagi, kamu mau apa? Mau mama masakin gak? Saya bilang, boleh mah, mama masak ya. Terus dia nanya mau masak apa? Ya udah pasti guys, masakan yang biasa dia masak, yang selalu kita kangen kan. Saya bilang mau ini sama ini gitu. Tahu gak mama saya bilang apa? Ya udah mama masak 2 macam aja ya, biar gak terlalu repot. Sisanya beli. Buntut-buntutnya beli juga guys. Tapi perasaannya berbeda, karena mama saya diinginkan di dalam kehidupan saya. Dia berasa bahwa saya masih seorang anak dalam kehidupannya. Maka itu tadi ketika saya bilang ke teman-teman saya di sini, kita kayak dengerin. Karena saya pengen diinginkan di dalam kehidupan kalian, bahwa saya ini juga membagikan firman untuk kehidupan kalian. Bukan saya hanya melakukan tugas di sini saudara-saudara. Mama saya lucu banget, dia bilang kayak, ya udah kita beli 2 aja, kita bikin 2 aja, sisanya beli. Beli juga. Lalu juga kadang pas dia keluar kota atau keluar negeri gitu, dia suka nanya, mau nitip apa? Ya kan, mau nitip apa? Wih, saya kan terbiasa mandiri. Saya bilang, udah nggak usah mah, nggak usah repot. Nanti saya juga bisa beli sendiri. Sekarang banyak just tip. Tokped aja udah banyak semuanya. Wih, ini iklan ya kan. Siapapun yang pekerja Tokped saya udah endorse nih. Tolong bantu. Anyway, dia bilang kayak, saya bisa mah. Tapi lucunya walaupun saya tidak nitip apapun, pas pulang pasti mama saya bawain oleh-oleh. Dia kasih oleh-oleh. Tuhan bilang karena dia pingin diinginkan, Cong. Karena dia pingin ada bagian di dalam kehidupanmu. Jadi saya mulai belajar. Sejak saat itu, kalau mama saya nanya, kamu mau apa? Karena saya udah tahu dia pasti bawa pulang anyway. Ya udah saya sekalian aja. Ma, saya mau ini ma. Jadi dia bawa pulangnya sesuai dengan apa yang saya mau. Dia nanya mau berapa? 1 aja cukup ma. Ya tergantung tas mama, mau lebih juga boleh. Pas balik guys, bawanya sekoper. Ya ampun. Karena sebuah kebanggaan dari orang tua seseorang bahwa mereka masih diinginkan di dalam kehidupan mereka.
Bahwa walaupun saya telah bertambah dewasa, mereka masih mempunyai sesuatu yang mereka bisa berikan di dalam kehidupan saya. Dan inilah kunci dari umur panjang mereka, saudara-saudara. Masih ada tujuan di dalam kehidupan mereka. Suatu hari waktu saya temenin mama saya ke dokter gitu. Dia bilang gitu, karena ke dokternya hampir sering gitu, kayak hampir setiap minggu gitu kita harus ke dokter. Dia bilang, duh mama jadi gak enak. Karena kamu harus temenin mama terus ke dokter, kamu gak bisa kerja, kamu jadi harus buang waktu apa segala gitu. Karena saya sudah mengerti ini, tahu gak yang saya jawab saudara-saudara? Saya bilang, Ma, saya temenin mama agar mama sehat, agar bisa ngelihat nanti anak saya menikah. Biar bisa mama cucu, mama lihat, saya pingin loh. Saya pingin mama ada pas nanti jadi dia anak saya menikah. Tanpa saya sadari saudara-saudara. Dengan secara sengaja atau tidak sengaja, saya memberikan sebuah tujuan ke dalam kehidupan mama saya. Dan inilah yang membuat dia pingin sehat, saudara-saudara. Umurnya pingin panjang. Sekali lagi, waktu itu, kali ini dengan ayah saya, papa saya. Papa saya mau nanyakan suatu hari dia bertanya, mau papa beliin ini gak? Kita tahu ya, mungkin saudara juga mengalami. Level mama nanya mau beliin apa sama papa level mau beliin apa, beda jauh guys, iya gak sih? Ketika papa nanya mau beliin apa, wih, siap kita kerok ya kan? Enggak deh. Cuma ya karena sungkan, karena terbiasa waktu kecil bertumbuh gitu yang kayak jangan pernah minta jangan pernah berharap kepada uang orang tua dan lain-lain. Jadi saya tidak ingin meminta. Karena seakan-akan saya terlihat menyusahkan kehidupan dia. Tapi pada saat itu, Tuhan seakan-akan berkata, terima aja. Terima. Karena dia menanyakan. Buat ngetesnya, Tuhan bilang, tanya aja ke papa. Yakin, Pak? Dia bilang, bener kok yakin, papa mau ngasih gitu. Ya udah terima aja kata Tuhan. Saya terima saudara-saudara. Tapi saya tahu di belakang kepala saya, at the back of my mind, translate-nya Google Translate banget gak? Di belakang kepala saya, at the back of my mind. Saya tahu gitu, sebenarnya salah satu alasan utama saya untuk menolak pemberian dari orang tua, dari papa, yang jumlahnya mungkin cukup fantastis buat saya, adalah ketakutan saya nanti suatu hari, ada sebuah statement yang muncul, kamu udah gede masih bergantung sama orang tua. Baik dari orang lain ataupun dari siapapun itulah. Saya takut itu, seakan-akan pride saya itu menghalangi. Saya ada ego, saya gak mau dibilang sebagai orang yang maksudnya kayak gak mampu. Orang yang selalu bergantung, saya gak mau. Tapi pada hari itu ketika papa saya menanyakan itu, saya bilang, yakin Pak? Dia bilang yakin, papa mau. Ya udah saya terima. Dan beneran saudara, beberapa waktu kemudian, kalimat yang saya takutkan itu muncul. Kalimat yang saya takutkan itu muncul. Dan ini muncul dari papa saya sendiri ketika bertemu dengan teman-temannya. Dia bilang, iya anak saya udah besar, tapi masih saya perlu beliin ini. Saya masih perlu beliin ini. Dulu jujur, kalau saya dengar ini, saya akan bilang ke papa saya, kalau emang tidak pingin kasih dari awalnya jangan kasih. Jujur, saya pingin katakan itu. Tapi ketika saya mengerti, bahwa ketika mereka diinginkan atau ada sebuah tujuan, itu yang memberikan mereka umur panjang. Saya malah berbeda saudara-saudara pandangannya. Saya malah bisa mengerti ketika dia berkata anak saya udah gede aja masih saya harus beliin. Itu sebenarnya karena dia bangga bahwa dia masih ada tujuan. Bahwa dia masih ada kapasitas untuk memberi. Bahwa dia masih ada nilai dan bagian. Bahwa dia masih dibutuhkan. Dan itulah yang menginspirasi saya, saudara-saudara. Anak saya nanti ketika bertumbuh besar, saya pingin. Saya tidak berharap, saya benar-benar jauhkanlah ini daripadaku Tuhan. Ketika anak saya tidak lagi berani meminta kepada saya. Bahwa dia harus mencukupkan semuanya sendiri. Karena itu yang Bapak ajarkan. Bapak berkata, mintalah kepadaku. Mintalah terus kepadaku. Ketuklah pintu maka akan kubuka. Mintalah maka akan kuberikan. The day, ketika hari kita berhenti meminta. Seorang anak berhenti meminta daripada bapaknya. Hubungan itu bukan lagi hubungan bapak dan anak, saudara-saudara. Karena hubungan bapak dan anak, ada sebuah tujuan, ada sebuah keintiman, ada sebuah perasaan dibutuhkan. Maka itu Tuhan bilang,
That's why I want you. Maka itu kenapa aku redeem engkau, aku tebus engkau. Mengapa itu aku berkata, I love you, aku mengasihi engkau. Karena truly, dia bilang, truly, bahwa you are important in my life. Tadi saya bilang, sorry guys, ini udah mulai melo banget. Tadi saya bilang, kenapa saya tahu ini dari Tuhan? Kenapa saya tahu ini bukan percakapan di kepala saya sendiri. Saya hanya menjustify atau mencoba membenarkan cara berpikir saya. Kenapa saya tahu itu? Karena ketika Tuhan berkata shalom, ketika Tuhan bilang shalom kuberikan kepadamu, itu berbicara tentang keutuhan seluruh aspek kehidupan. Saudara dan saya perlu mengerti, yang namanya sudah berbicara seluruh aspek kehidupan, itu seperti jaring laba-laba saudara-saudara, terikat satu sama lain. Ketika dia walaupun mulainya dengan, mau tahu nggak rahasia umur panjang? Tapi, dari mulai percakapan rahasia umur panjang, tahu saudara yang direstore, dipulihkan di dalam kehidupan saya? Harmoni, kerukunan antara saya dengan keluarga saya, saudara-saudara. Disitulah saya tahu, ketika Tuhan berkata, damai sejahtera telah kutinggalkan bagimu. Saya tahu seluruh aspek kehidupan saya, dari manapun dia memulainya. Baik itu dari kesehatan, baik itu dari pekerjaan, baik itu dari hubungan. Tapi saya tahu semuanya akan saling terikat. Dan semuanya hanya akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saya. Dan semua ini dimulai dari Bapa yang berkata, aku mengasihimu, aku mengasihimu, aku menginginkanmu. Ketika saya menerima kasih tersebut, saya mulai bisa mengasihi saudara-saudara. Kamu mengasihi karena aku mengasihi terlebih dahulu. Hari ini, di awal tahun ini, ketika saya mendengar kembali khotbah saya di awal tahun ini, Never Before, cukup menarik saudara-saudara. Karena ada sebuah doa yang saya katakan, tahun ini ada 2 hal yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan saudara. Dan salah satunya adalah restorasi di dalam hubungan keluarga saudara-saudara. Saya jujur tidak ingat ketika saya mempersiapkan pada hari ini. Tapi Tuhan ingatkan kembali bahwa Tuhan niat untuk memulihkan hubungan keluarga. Tapi kita berpikir gak mungkin. PSBB, semuanya di rumah. Ada katanya namanya prinsip 4L. Elo lagi. Muak katanya ngeliat di rumah. Yang biasanya semuanya kerja, terpisah. Jadi pas pulang baik-baik aja. Sekarang mulai ngelihat ya kan. Gila anak kita. Pantesan guru di sekolah bilang ini tolong perhatian lebih banyak ya. Wih. Yang ikut Instastory saya tahu ya, anak saya tidur guys. Dan itu bukan sekali. Saya cuma Instastory-nya sekali. Sering tidur pas pagi-pagi. Tuhan Yesus. Saya baru tahu. Tapi ya, saya percaya Tuhan mampu melakukan perkara ajaib di dalam kehidupan saudara dan saya. Maka itu, saya ingin mengundang saudara. Jika Anda belum pernah menerima Yesus di dalam kehidupanmu, jika Anda membutuhkan Yesus di dalam kehidupanmu saat ini, izinkan saya untuk mengundang saudara untuk menerima Yesus ke dalam hatimu. Mari kita pejamkan mata, mari kita tundukkan kepala. Setiap pribadi yang memerlukan Yesus saat ini, mari kita katakan bersama, baik secara lantang ataupun di dalam hati. Mari katakan, Yesus, aku butuh Engkau. Yesus, terima kasih sudah mengampuni segala dosa-dosaku. Terima kasih sudah menutupi segala kesalahan dan pelanggaranku. Hari ini masuklah ke hatiku dan tinggallah di dalamku. Engkaulah Raja di atas segala raja. Aku berdoa Bapa, biar ada shalom di dalam kehidupan mereka Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, akan ada kerukunan di dalam keluarga mereka. Akan ada kerukunan di dalam hubungan mereka. Akan ada kesehatan, kemakmuran,
Segala sesuatunya kau lipat gandakan Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap yang percaya boleh katakan, Amen. Sebentar saya akan masuk ke perjamuan kudus saudara-saudara. Sembari saudara menyiapkan. Saya mulai jadi tersentuh saudara-saudara ketika saya mengerti bahwa saya begitu diinginkan karena Tuhan ingin saya memiliki umur panjang. Tapi saya jadi mulai menghargai juga yang terjadi di bumi saudara-saudara. Ketika saudara mungkin sederhana kelihatannya, Anda hanya mem-WhatsApp saya, atau bahkan Anda hanya menonton YouTube atau firman yang saya bagikan, itu saya jadi mengerti bahwa saya diinginkan. Dan tanpa saya sadari, inilah yang membuat saya ingin terus hidup. Bukan berarti saya hidup dari approval of man, bukan. Tapi saya mulai mengerti bahwa maksudnya Tuhan pun bukan hanya secara tidak terlihat Bapa mengasihi saya, tapi Tuhan juga memberikan orang-orang di sekeliling saya yang mengasihi saya, yang menginginkan saya ada di dalam kehidupan mereka. Jadi jika Anda sedang menonton firman ini, I want to say thank you. Karena ketika Anda menonton, Anda sedang mendoakan saya untuk umur panjang, saudara-saudara. Thank you so much for loving me, mengasihi saya just the way I am. Thank you so much for celebrating my life. I really appreciate it. Sembari kita akan mengangkat roti, perjamuan kudus kita, ada sebuah ayat yang saya ingin tunjukkan. Inilah hati Tuhan, saudara-saudara, di 2 Tesalonika 3 ayat 16. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, God of Shalom, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya, kiranya Dia memberikan His Shalom terus menerus, saudara-saudara. Dia mau kasih terus menerus. Lalu dikatakan juga di dalam segala hal kepada kamu. Dan inilah yang akan saya doakan untuk saudara. Biarlah the God of Shalom, Tuhan damai sejahtera kita, mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus di dalam segala hal. Hari ini kita angkat roti ini, Bapa. Inilah damai sejahtera-Mu yang Kau berikan Tuhan. Bahwa tubuh-Mu Tuhan adalah jaminan Bapa. Segala ganjaran untuk damai sejahtera kami sudah Kau tanggung, sudah Kau pikul, dan sudah Kau bayar lunas di atas kayu salib. Agar kami bisa menerima shalom daripada-Mu Tuhan. Agar kami bisa menerima kesehatan daripada-Mu Tuhan. Agar kami bisa menerima hikmat daripada-Mu Tuhan. Maka itu Bapa, hari ini kami mau meminta Tuhan. Karena Engkau Bapa kami. Karena kami mau bergantung kepada-Mu Tuhan. Sembuhkanlah aku, tolonglah aku, berikanlah aku hikmat, bukakanlah pintu untukku, tolonglah di dalam pekerjaanku, bantulah di dalam studiku. Biarlah aku menerima Bapa segala kebutuhan itu. Bantulah aku di dalam hubunganku, di dalam keluargaku Tuhan, karena aku tidak tahu, tapi Engkau tahu Tuhan. Engkau yang mampu, dan Engkau sudah bayar semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, maka kami makan, kami terima. Yang sakit akan disembuhkan. Yang putus asa akan menerima pengharapan. Yang mulai goyah akan dikuatkan. Di dalam nama Yesus mari kita makan. Dan ketika kita mengangkat anggur ini, Tuhan mengingatkan ini adalah bukti dari kasih-Ku. Bahwa aku mengasihi terlebih dahulu. Aku menginginkan Engkau. Ketika kamu merasa kamu tidak memerlukan aku, tapi aku yang memberikan diriku, anakku, untukmu. Karena aku menginginkan engkau. Aku begitu mengasihimu. Bukan karena perbuatanmu, tapi sungguh karena kasih Dia. Hari ini saudara-saudara, terimalah kasih Tuhan. Terimalah. Jangan tahan-tahan lagi hatimu, terimalah. Katakan Tuhan, aku mau dikasihi. Aku mau, walaupun aku masih tidak layak, tapi aku mau dikasihi. Aku bersyukur Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah, biarlah kami terima kasih itu. Di dalam nama Yesus kami minum. Sembari saya mengundang tim praise and worship untuk naik ke atas panggung, marilah kita mengangkat kedua tangan kita. Saya berdoa, saya berharap
firman yang sederhana hari ini bisa memberkati kehidupanmu. Bahwa Tuhan begitu mengasihi saudara. Mari kita pejamkan mata Bapa, mari kita angkat kedua tangan kita. Bapa, kami meminta, sebagaimana layaknya seorang anak terus meminta kepada Bapa. Karena tidak mungkin Tuhan, karena tidak mungkin kami yang menyediakan. Yang lebih kecil akan meminta kepada yang lebih besar. Yang lebih rendah akan meminta kepada yang lebih tinggi. Maka itu ketika kami meminta, sebenarnya kami sedang berkata, Engkau lebih besar daripada kami. Engkaulah Tuhan kami. Hari ini Bapa, kami mau meminta perlindungan-Mu, kami mau meminta perkenanan-Mu, kami mau meminta berkat-Mu Tuhan. Berkatilah pekerjaan kami, berkatilah kehidupan kami, berkatilah kesehatan kami, berkatilah rumah tangga kami, berkatilah hubungan kami, berkatilah studi kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah pikiran kami, berkatilah tidur kami, berkatilah tubuh kami. Bahwa kami akan menikmati kehidupan yang Kau berikan di dalam bumi ini. Bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkati Engkau dan saya dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan, semuanya akan Dia jadikan berhasil. Karena Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Di dalam nama Yesus, setiap yang percaya boleh katakan, Amen. Bersamamu, oh Tuhan, takkan pernah ku ragu akan setiap langkahku dan rencanaku. Bersamamu, takkan pernah ku takut akan masa depanku, karena Engkau bersamaku, sebab Engkau Tuhan Allah yang selalu berjalan bersama dengan diriku. Tak sedetik pun Engkau pernah meninggalkanku, sebab Engkau Tuhan Allah yang membawa kedamaian di sana.
dalam Kristus, kekuatanku dalam hadirat-Mu. Yesus, ku berserah, Kaulah setiap nafasku hidup. Ku tahu, ku percaya padamu, Yesus. You are my constant, Jesus my constant. You never change, you never fail. My hope is in Christ alone, Jesus, Jesus. Kaulah bagian terindah bagiku, takkan ku goyah, aman dalam tangan-Mu. Yesus, ku berserah, Kaulah setiap nafasku hidup. Ku tahu, ku percaya padamu, Yesus. You are my constant, Jesus my constant. You never change, you never fail. My hope is in Christ alone. You are my constant, Jesus my constant. You never change, you never fail. My hope is in Christ alone, Jesus, Jesus. Janji-Mu kekal selama-lamanya. Kau Tuhan yang setia, mataku tertuju padamu. Janji-Mu